Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Memahami prinsip hidup. Matius 5 ayat 17-48. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzinah, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu,
Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Aturan selalu memberikan rasa alergi tertentu kepada kita. Kok aturannya ribet banget sih? Nggak usah terlalu banyak aturan lah. Ini kan pelayanan. Komentar-komentar itu seakan-akan ingin mengatakan kalau pelayanan itu tidak perlu pakai aturan. Namun coba pikirkan kalau pelayanan kita tidak ada aturan sama sekali. Betapa kacaunya pelayanan bisa menjadi tidak tepat sasaran. Namun di sisi lain, kita sering merasakan dengan banyaknya aturan, malah kita terlambat bertindak dan memberikan pertolongan. Ketegangan antara tanpa aturan atau diberlakukan segala aturan dengan ketat selalu ada dalam komunitas di mana kita hidup. Pertama, setiap komunitas selalu membutuhkan aturan, karena aturan menata setiap hak dan tanggung jawab setiap orang pada porsinya. Namun kedua, kita perlu bijak untuk mengenal jiwa dari aturan, sehingga bukan sekedar menjalani aturan, tetapi mengerjakan apa yang menjadi jiwa aturan itu, walau akhirnya mungkin pada situasi tertentu aturan dilanggar. Yesus mengajarkan kepada kita kebijakan mengelola dan memanfaatkan aturan. Pertama-tama, ia menempatkan posisinya lebih dahulu di ayat 17. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi berarti memperlakukan. Yesus memperlakukan aturan dengan setia dalam jiwa cinta kasih dan kebenaran ilahi, sehingga tindakannya sesungguhnya tidak ada yang melanggar hukum yang berlaku. Mengenal apa yang menjadi prinsip dari aturan perlu kita lakukan. Peraturan dibuat bukan untuk dilanggar atau untuk mempersulit yang mudah. Jika itu yang menjadi dasar orang membuat aturan, lebih baik aturan itu dicabut saja. Namun aturan dibuat dengan dasar agar setiap kasih Allah dapat dibagikan dan dirasakan oleh semakin banyak orang tanpa pembedaan. Aturan dibuat agar keadilan dan kebenaran Allah berlaku bagi penguasa sekaligus rakyat. Aturan harus menghamba pada kehendak Allah. Dengan demikian, kita tidak terjebak dengan aturan tersebut, namun menjadi tertib tanpa perlu kehilangan fleksibilitas untuk menyatakan kebaikan dan cinta Kristus. Mari kita yakini bahwa setiap bentuk aturan yang ada, baik di rumah, gereja, dan masyarakat, dibuat dengan tertunduk pada kehendak Allah. Diskusikan. 1. Aturan apa yang hendak saudara kritisi? Mengapa?
Lihatlah lebih dulu dasar dari aturan tersebut sebelum dengan tergesa-gesa untuk mengatakan perlu dirombak atau diganti. 2. Bagaimana cara saudara setia melakukan aturan yang ada? 3. Pernahkah saudara melanggar aturan demi sebuah tindakan pembelaan, kebenaran, dan cinta yang ingin disalurkan kepada sesama? Ceritakanlah. Doakanlah. 1. Memohon diberikan hikmat untuk menata kehidupan bersama ini dengan aturan yang mencerminkan cinta kasih, kebaikan, dan kebenaran Allah. 2. Memohon diberikan kesediaan untuk taat terhadap apa yang baik. 3. Memohon diberikan sikap kritis agar dapat selalu tanggap terhadap situasi mendesak yang dihadapi sesama.